Hampir semua objek yang ada di sekeliling kita memiliki suatu kuantitas terukur yang disebut massa. Semakin besar massa sebuah objek, semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan untuk membuatnya berpindah posisi. Pada cakupan yang lebih luas, massa adalah besaran yang berbanding lurus dengan gaya gravitasi. Kajian lanjut juga menunjukkan bahwa massa bulan, matahari, bumi haruslah spesifik. Jika tidak, kehidupan di bumi tidak akan mungkin terwujud. Jika massa bulan lebih kecil, ia akan tertarik oleh medan gravitasi bumi. Atau andai matahari beberapa puluh kali lipat lebih besar, maka sistem tata surya kita akan sangat berbeda dari sekarang ini, dan kemungkinan tidak akan cocok untuk munculnya kehidupan. Massa benda-benda langit yang seolah telah diatur atau didesain secara halus oleh entitas tak kasat mata menimbulkan masalah yang sangat pelik. Pertanyaan besar tentang the grand design of the universe di masa lalu pernah membuat para fisikawan pusing, meriang, demam tulang, bergoyang-goyang, gigi berlubang, tapi itu tidak pernah berlangsung lama. Karena para fisikawan adalah penanya dan pencari kebenaran paling tekun di planet ini, dan tidak pernah mencapai orgasme intelektual hanya dengan temuan sementara. Mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Kebanyakan orang berpikir mereka tahu apa itu massa. Massa itu apa? Apa itu massa? Massa sih? Tapi mereka hanya memahami sebagian kecil dari keseluruhan misterinya. Contoh, seekor gajah jelas lebih besar dan lebih berat daripada seekor semut. Tanpa kehadiran gravitasi, dan tentu kita tidak menggunakan kuantitas berat sebagai ukuran perbandingan, maka gajah jelas memiliki massa lebih besar karena ia lebih sulit untuk didorong atau digerakkan, atau dalam istilah teknis, kita dapat katakan gajah lebih lembang. Singkatnya, gajah lebih masif karena anunya besar. Maksudnya, terbuat dari jauh lebih banyak atom dibanding semut. Tapi, apakah yang menentukan massa masing-masing atom penyusun gajah dan semut itu? Bagaimana dengan partikel-partikel elementer yang menyusun atom? Apa yang menentukan massa mereka? Atau, mengapa mereka mempunyai massa spesifik? Mengapa massa yang seolah-olah telah diatur ini berpengaruh sedemikian besar sehingga andai di awal waktu terciptanya semesta ini, massa elektron berbeda sedikit saja dengan harga atau ukuran yang kita kenal, mungkin saja tidak akan ada video ini dan tidak akan ada pula makhluk yang menonton video ini. Temuan spektakuler boson Higgs atau partikel Tuhan oleh Peter Higgs pada Juli 2012 mengkonfirmasi teori berumur hampir 50 tahun tentang bagaimana partikel-partikel elementer memperoleh massa dan bagaimana Anda dan saya bisa eksis di dunia yang fana ini. Artinya, dengan teori ini, manusia bisa tahu bagaimana entitas mikroskopis seperti atom membentuk struktur lebih besar semisal semut, gajah, manusia, dan galaksi. Temuan itu mungkin akan dikenang oleh sebagian besar penduduk planet bumi sebagai momen bersejarah. Partikel atau entitas mikroskopis bernama boson Higgs atau yang dikenal media dan halayak ramai sebagai partikel Tuhan ini disebut-sebut sebagai potongan terakhir yang melengkapi bagian tak lengkap dari model standar fisika partikel sekaligus membuktikan kebenaran dari teori atau mekanisme Higgs. Penyebutan nama partikel Tuhan kerap disalahartikan dan ditafsirkan keliru. Partikel Tuhan tidak berkaitan sama sekali dengan Tuhan, dewa, ataupun entitas lain yang memiliki kemampuan di luar batas yang dapat kita nalar. Nama awal dari partikel ini adalah goddamn particle atau partikel terkutuk. Namun karena nama ini tidak begitu seksi dan tidak menarik perhatian publik, maka para jurnalis menggantinya dengan nama partikel Tuhan. Tujuan besarnya adalah bagaimana memperkenalkan temuan fisika kepada halayak umum. Dan benar saja, setelah temuan ini terpublish, banyak orang kemudian tertarik untuk mencari informasi mengenai penemuan spektakuler tersebut. Bahkan, partikel Tuhan tercatat lebih banyak dicari di laman online ketimbang sang penemu dari partikel itu sendiri, yakni Peter Higgs. Well, meskipun kita punya perasaan yang begitu tinggi pada peran boson Higgs, namun menemukannya bukan berarti kita sudah memahami seluruh fisika dan kemudian dapat berbangga diri. Masih banyak hal dan misteri yang harus diungkap umat manusia. Meskipun sebenarnya, kita juga adalah bagian dari misteri alam semesta. Thank you very much for watching and happy learning.
Well, cukup sekian dulu ya. Bagi Anda yang tertarik dengan video lain bawah pohon sains, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.